Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Noval Najmi, NIM 2015 210552. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari orientasi karyawan. Sebelum saya menjelaskan tentang tujuan dari orientasi karyawan, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari orientasi karyawan. Apa sih orientasi dari karyawan? Orientasi karyawan yaitu suatu program yang diadakan oleh perusahaan yang bertujuan untuk membantu memperkenalkan karyawan baru terhadap pekerjaan dan perusahaan di mana tempat ia bekerja. Bagaimana kedudukan atau peranan karyawan, organisasi, dan karyawan lain, kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan di mana tempat ia bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari orientasi karyawan. Tujuan dari orientasi karyawan yaitu untuk membantu karyawan tersebut bekerja dengan baik, meningkatkan produktivitas kerja karyawan tersebut, dan pada akhirnya akan membantu mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Mengapa demikian? Karena orientasi dapat membantu karyawan baru. Orientasi dapat membantu karyawan baru memiliki 4 poin terpenting, yaitu yang pertama, karyawan baru merasa diterima dan merasa nyaman. Lalu yang kedua, yaitu memahami organisasi. Lalu yang ketiga, yaitu mengenali informasi-informasi dasar dan perilaku kerja. Lalu yang keempat, yaitu memulai proses sosialisasi. Setelah karyawan baru tersebut menerima 4 poin seperti ini, maka bisa dikatakan orientasi yang diadakan oleh perusahaan tersebut berjalan dengan sesuai rencana. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Syania Dita Cahyani, NIM 2015 210563, akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan dapat menangani kebutuhan pelatihan strategis atau jangka panjang pemberi kerja dan atau kebutuhan pelatihannya saat ini. Analisis kebutuhan pelatihan strategis mengidentifikasi pelatihan yang akan dibutuhkan oleh karyawan untuk mengisi pekerjaan baru yang ada di masa depan. Kebanyakan upaya pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kinerja saat ini, yang khususnya melatih karyawan baru dan mereka yang kinerjanya kurang. Menganalisis kebutuhan pelatihan karyawan saat ini lebih kompleks karena Anda harus memastikan apakah pelatihan Anda itu ada solusinya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis tugas. Analisis tugas adalah studi yang terperinci mengenai pekerjaan untuk menentukan kemampuan spesifik yang dibutuhkan bagi analisis tugas, deskripsi pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan adalah esensial. Beberapa manajer melengkapi deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dengan formulir catatan analisis tugas. Formulir ini mengonsolidasikan informasi mengenai tugas dan keterampilan yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja. Analisis kinerja adalah proses untuk memverifikasi jika terdapat defisiensi kinerja dan menentukan apakah pemberi kerja harus mengoreksi defisiensi tersebut melalui pelatihan atau dengan cara lainnya seperti mentransfer karyawan. Terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasi bagaimana karyawan yang ada untuk bekerja. Caranya yaitu pertama, penilaian kinerja. Yang kedua, data kinerja terkait pekerjaan. Yang ketiga, pengamatan oleh
penyelia atau spesialis lainnya. Yang keempat, ada wawancara dengan karyawan atau penyelianya. Yang kelima, survei sikap. Yang keenam, catatan harapan karyawan individual. Yang terakhir, ada hasil pusat penilaian. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Leni Hardiani, NIM 2015-210-649. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menilai dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan. Pertama, kita harus membutuhkan data kinerja dari karyawan. Data ini meliputi produktivitas, absensi, keterlambatan, serta keluhan-keluhan dari pelanggan. Selanjutnya, penilaian kinerja. Kita dapat menilai kinerja karyawan berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, pengamatan. Pengamatan ini biasanya dilakukan oleh spesialis pengamatan di bidangnya. Keempat, wawancara. Kita bisa melakukan wawancara dengan karyawan berdasarkan kinerja karyawan tersebut. Setelah wawancara, kita melakukan tes. Tes ini meliputi pengetahuan pekerjaan, keterampilan, serta kehadiran dari karyawan tersebut. Setelah itu, kita melakukan survei untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta keterampilan yang ada pada karyawan. Setelah itu, kita mencocokkan dengan catatan harian karyawan. Setelah mencocokkannya, kita akan mendapatkan hasil kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh karyawan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nuraslinda, NIM 2015-210-650. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pembelajaran terprogram. Pembelajaran terprogram itu sendiri yaitu sebuah metode sistematis untuk mengajarkan keterampilan pekerjaan yang melibatkan pemberian pertanyaan atau fakta. Pembelajaran terprogram dibagi menjadi 3 tahap, yaitu memberikan pertanyaan, fakta, atau permasalahan kepada pembelajar, memberi kesempatan untuk merespon, dan memberikan umpan balik pada akurasi jawabannya. Keuntungannya sendiri yaitu waktu pelatihan berkurang, 2. Membiarkan peserta pelatihan belajar dengan kecepatan mereka sendiri, umpan balik segera, dan mengurangi risiko kesalahan untuk pelajar. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alislamia Vera Irwansa, NIM 2015-210-669. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang pemodelan perilaku. Pemodelan perilaku adalah sebuah teknik pelatihan yang mana peserta pelatihan pertama-tama akan diperlihatkan pada teknik manajemen yang baik dalam sebuah film. Lalu mereka diminta memainkan peran dalam situasi simulasi dan kemudian diberi umpan balik dan pujian oleh penyelia mereka. Di sini ada 4 prosedur dasar pemodelan perilaku. Yang pertama ada pemodelan. Pada tahap ini, peserta pelatihan menonton video yang memperlihatkan model yang berperilaku secara efektif dalam satu situasi permasalahan. Dan yang kedua ada permainan peran. Pada tahap ini, peserta pelatihan mendapatkan peran untuk dimainkan dalam sebuah situasi simulasi. Dan yang ketiga ada penguatan sosial. Pada tahap ini, pelatih akan memberikan penguatan dalam bentuk pujian dan umpan balik konstruktif. Dan yang terakhir ada transfer pelatihan. Di sini peserta pelatihan didorong untuk menerapkan keterampilan baru mereka ketika mereka kembali ke pekerjaan mereka.
Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Calvin Marta, NIM 2015-21067. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang teknik pembelajaran seumur hidup dan teknik pelatihan literasi. Teknik pembelajaran seumur hidup memberi karyawan pengalaman pembelajaran secara kontinu selama masa kerja masih dengan perusahaan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka masih mempunyai kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang mereka butuhkan dalam suatu pekerjaan. Yang selanjutnya dengan tujuan untuk mengembangkan cakrawala pekerjaan mereka. Seperti contoh, dalam suatu perusahaan ada karyawan yang di bagian pemasaran. Di bagian pemasaran ini karyawan dituntut untuk bisa memasarkan suatu produk dan juga harus pintar dalam berbicara. Pada suatu saat perusahaan menginginkan untuk mengembangkan pasar perusahaan tersebut seperti di luar negeri, sehingga perusahaan tersebut harus memberikan keterampilan tambahan bagi karyawan di bagian pemasaran seperti keterampilan tambahan seperti bahasa asing, sehingga karyawan di bagian pemasaran tadi bisa mudah berbicara dengan pelanggan di luar negeri. Selanjutnya, pelatihan literasi. Terkadang suatu perusahaan memiliki karyawan yang belum bisa memahami akan suatu pekerjaan yang akan mereka kerjakan, sehingga biasanya pemberi kerja memilih perusahaan swasta seperti Education Management Corporation untuk memberikan pelatihan bagi karyawan-karyawan yang belum bisa atau belum mengerti akan suatu pekerjaan yang akan mereka naungi. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melody Kaiser, NIM 2015-210-677. Saya dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Proses pengembangan manajemen adalah segala usaha untuk meningkatkan kinerja manajerial dengan memberikan pengetahuan, mengubah sikap, atau meningkatkan. Di sini terdiri atas 3, yaitu 1. Menilai kebutuhan strategis perusahaan, misalnya untuk mengisi staf baru yang prospektif tersebut. Yang kedua, menilai kinerja dan tampilan manajer yang ada dalam kasus ini berhubungan dengan mengisi posisi puncak bisnis baru tersebut. Dan yang terakhir adalah mengembangkan manajer tersebut. Jadi di sini adalah manajer di masa depan untuk mengisi posisi ini. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Arif, NIM 2015-210-700. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang pengembangan manajemen, yaitu pelatihan on the job manajerial yang meliputi rotasi pekerjaan, pendekatan coaching, dan pembelajaran tindakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan adalah sebuah teknik pelatihan manajemen yang melibatkan peserta pelatihan dari departemen satu ke departemen lainnya, guna untuk memperluas pemahaman mereka dan pengalaman mereka dalam hal bisnis dan untuk mengidentifikasi titik kuat dan titik lemah. Peserta pelatihan dapat berupa dari lulusan perguruan tinggi atau manajer senior yang disiapkan untuk promosi lebih jauh. Yang kedua, pendekatan coaching atau bisa disebut dengan metode pemain pengganti. Di sini peserta pelatihan akan bekerja secara langsung dengan manajer senior atau dengan orang yang akan ia gantikan. Biasanya, pemain pengganti akan membebaskan tanggung jawab tertentu dari eksekutif tersebut dengan memberi kesempatan kepada peserta pelatihan untuk mempelajari pekerjaan tersebut. Yang terakhir yaitu pembelajaran tindakan. Pembelajaran tindakan adalah sebuah teknik pelatihan manajemen di mana peserta pelatihan diizinkan untuk bekerja purna waktu guna untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan di departemen lainnya. Manajer senior pemberi kerja biasanya memilih dan memutuskan
apakah akan menerima rekomendasi dari tim tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, nama saya itu Kafiriandis, NIM 2015 210 752. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang program perubahan strategis. Nah, dalam situasi seperti ini, manajer dapat mengubah satu aspek atau lebih dari 5 aspek. Nah, yang pertama yaitu strategis, perubahan strategis. Yang kedua yaitu perubahan struktural. Dan yang ketiga yaitu perubahan kultural. Yang keempat teknologis, dan yang terakhir yaitu perubahan karyawan. Nah, sebagai contoh dalam hal strategis, Elop mencetuskan strategi untuk memperbarui Nokia dan merampingkan proses pengembangan produk Nokia. Dalam hal strategi yaitu Elop memecahkan tanggung jawab untuk telepon pintar, dan dalam telepon genggamnya berubah menjadi 2 unit. Nah, dalam hal kultural, Elop menanamkan pesan kepada karyawan Nokia akan perlunya menghapuskan pengambilan keputusan yang birokrasi. Nah, dalam hal teknologi, Elop mengurangi peran sentral sistem operasi Symbian, menggantikannya dengan sistem operasi bergerak Microsoft. Nah, yang keempat itu akan bisa gagal apabila tidak didampingi dengan keaktifan dari karyawan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Moses Donovan Wibisono, NIM saya 2015 210796. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh pelatihan yang harus diukur. Yaitu ada 4. Yang pertama yaitu reaksi. Reaksi di sini adalah evaluasi peserta pelatihan terhadap program latihan kerja. Dan yang kedua yaitu pembelajaran. Pembelajaran di sini menjelaskan ujilah peserta pelatihan untuk menentukan apakah mereka mempelajari prinsip keterampilan dan fakta yang harus mereka pelajari. Dan yang ketiga yaitu perilaku. Perilaku di sini menanyakan apakah perilaku on the job peserta pelatihan berubah karena program perilaku tersebut. Dan yang keempat yaitu hasil. Hasil di sini tuh yang paling penting ditanyakan, apakah hasil yang kita capai dalam hal tujuan pelatihan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi reaksi, pembelajaran, dan perilaku sangat penting. Namun jika program pelatihan tersebut tidak memberikan hasil terkait kinerja yang dapat diukur, mungkin pelatihan tersebut belum mencapai sasarannya. Terima kasih.